Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada? Tentu saya sangat berharap panjenengan semua dalam keadaan kabar baik dan sehat. Oke, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua pada mata kuliah perilaku organisasi, saya akan mengajak pada rekan-rekan mahasiswa untuk menyimak mempelajari tentang pengertian dan struktur organisasi. Ini menjadi sebuah fondasi penting yang sangat urgent untuk difahami tentang konsep pengertian serta struktur organisasi, baik organisasi formal pada institusi pemerintah, kemudian di swasta, di perusahaan, atau di mana saja ya. Ini menjadi hal yang wajib dan harus kita pahami bersama. Pengertian organisasi, ada menurut Stoner bahwa organisasi merupakan suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai sebuah tujuan atau target bersama. Di sini pola mengarahkan, kemudian memfasilitasi untuk pencapaian goal-goal yang ditargetkan. Kemudian yang kedua, menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada pendapat dari Chester Bernards, aktivitas. Kemudian Stephen P. Robbins juga menyatakan sebagai satu kesatuan sosial ya, yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan, terukur, terprogram, bekerja sama secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi. Ada beberapa macam organisasi ya. Ada organisasi politik yang memang ini berorientasi pada kegiatan-kegiatan politik, misalkan di partai politik, lebih ke arah organisasi untuk membangun, menjaring massa, kemudian mencari perhatian publik, kemudian ke arah untuk mencapai posisi-posisi, misalkan ketika kegiatan pilihan DPR baik di tingkat daerah, provinsi maupun DPR RI, masuk di pilkada ya. Ini juga menjadi target-target dalam organisasi politik, berorientasi pada pencapaian kekuasaan atau sebuah posisi-posisi yang mengambil hati publik. Kemudian ada lagi yang kedua adalah organisasi bisnis, yang mana organisasi ini lebih pada orientasi untuk mencapai profit, keuntungan, mencapai sebuah bersifat komersil ya. Ini adalah organisasi bisnis. Ada lagi organisasi sosial, merupakan sebuah organisasi yang berorientasi untuk kepentingan sosial, kemudian sosial, menolong orang, membantu sesama yang memang sangat dibutuhkan, misalkan kegiatan-kegiatan bantu di masyarakat yang kena bencana alam, masyarakat yang mengalami sebuah musibah. Ini betul-betul kegiatan yang murni bergerak di bidang sosial. Dan kita cukup prihatin ketika akhir-akhir ini cukup menyita perhatian kita, ada organisasi-organisasi yang notabene sosial namun ternyata disalahgunakan. Nah, ini sudah menyimpang dari sebuah orientasi visi misi suatu organisasi sosial yang ternyata di dalamnya bukan untuk kepentingan sosial, malah disalahgunakan untuk kepentingan kelompok, terlebih untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri, serta menyalahgunakan dana-dana sosial. Ini sangat-sangat tidak sesuai dengan visi misi organisasi sosial yang akhir-akhir ini sedang menjadi perhatian publik. Kemudian ada lagi organisasi kemahasiswaan ya, mulai dari AMJ, mungkin BEM, BEM fakultas, BEM pusat,
maupun organisasi ekstra kampus ya, yang bagaimana murni mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir logis, kemudian bagaimana menyikapi isu-isu dan perkembangan di masyarakat pada level daerah, provinsi, bahkan Indonesia serta dunia, menyikapi dengan bijak sesuai dengan peran dan fungsi sebagai mahasiswa yang independen untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada lagi organisasi olahraga, KONI, kemudian organisasi-organisasi yang memang khusus untuk pengembangan dalam olahraga. Ada lagi organisasi pendidikan, organisasi pemerintahan, organisasi pemuda, organisasi agama, dan organisasi masyarakat, punya orientasi dan jenis kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan visi misi yang direncanakan. Ada lagi bentuk-bentuk organisasi, ada staff organization, line organization, functional organization ya, line and staff organization, ada juga line and functional organization, ada sampai pada committee organization, masing-masing memiliki pola dan bentuk organisasi yang berbeda dan beragam. Ini ada penjelasan oleh organisasi general organization ya, line organization adalah ada garis komando sentra dari atasan kepada bawahan, kemudian pimpinan memiliki kekuasaan tunggal atas segala ketentuan, segala keputusan, segala kebijakan diambil penuh oleh pimpinan atau lebih ke arah bersifat otoriter, satu kendali. Ada lagi staff atau line staff organization, bagaimana dalam pimpinan ini memiliki staff yang membantu, yang tidak memiliki kewenangan memberi komando, tetapi mempunyai suatu andil untuk memberikan nasihat, memberikan masukan, pertimbangan kepada pimpinan dalam mengkaji berbagai persoalan, berbagai masalah-masalah sesuai dengan bidang keahliannya. Ada lagi organisasi fungsional ya, di mana organisasi yang mempunyai suatu kinerja dan sistem pola kerja didasarkan pada keahlian. Tiap-tiap fungsi saling berhubungan ya, satu dengan yang lain, memiliki fungsi yang berbeda, beragam, namun mempunyai goal, mempunyai sebuah target yang sama. Dengan demikian, organisasi fungsional dilambangkan oleh pucuk pimpinan kepada unit-unit organisasi dan berhak untuk memerintah kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing yang telah ditentukan. Kemudian ada lagi istilah struktur organisasi yang menjadi peta atau skema dalam kerangka kerjasama yang menggambarkan keseluruhan unit kerja, baik proses dalam suatu organisasi. Misalkan direktur, ada kepala divisi, kemudian kepala divisi macam-macam, divisi misalkan publikasi, divisi humas, divisi SDM, divisi pengembangan, dan macam-macam. Ini sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan yang perlu dilakukan oleh suatu organisasi. Sangat fleksibel, sangat kondisional tentunya ya. Ada komponen dasar dalam struktur organisasi, mulai pembagian tugas pada suatu organisasi. Masing-masing ini memiliki job deskripsi yang berbeda sesuai dengan posisi yang beragam pula. Betul-betul job deskripsi itu ditata rapi, diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang mengalami overlap ya, atau tumpang tindih dalam pembagian tugas ya. Tentu saja sangat tidak bagus ketika ada satu organisasi yang tidak efisien ya. Satu kegiatan ternyata digarap oleh beberapa divisi, pemborosan, tidak efektif, ini sangat tidak bagus ya. Ada hubungan pelaporan resmi secara hierarki dan rentang kendali, pengelompokan individu menjadi bagian dalam organisasi, sampai pada hubungan dalam organisasi sifat komunikasi, koordinasi, pengintegrasian kegiatan secara vertikal maupun horizontal. Dan untuk struktur organisasi ada fungsional, ada produk, campuran atau bidang, metric dan sebagainya. Nah, lebih lanjut nanti silakan disimak, materi akan saya kirimkan pada panjenengan semua. Silakan disimak, dipelajari. Ini menjadi
sebuah hal baru, dan ini silakan dihubungkan yang barangkali panjenengan sudah sering ikut dalam kegiatan organisasi, bahkan bercimpung menjadi memiliki posisi-posisi dalam strategis di suatu organisasi. Ini akan menjadi sebuah pemikiran yang untuk bisa kita analisa apakah organisasi ini efisien, kemudian bisa berjalan dengan optimal, atau hanya sekedar sebuah pajangan. Nah, ini juga perlu menjadi sebuah pertimbangan serta menjadi suatu evaluasi dalam setiap perkembangan organisasi dari waktu ke waktu. Dan bisa jadi struktur itu akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan cita-cita atau program serta visi misi yang dicapai, yang dicanangkan oleh suatu organisasi. Sebagainya ini banyak bisa disimak lebih lanjut, akan saya kirimkan materinya. Ini ada kerangka nilai dalam organisasi. Lebih lanjut silakan disimak, dipelajari. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Salam sehat dan semangat. Salam sukses. Terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.